Shalom, Happy Sunday. Masih dalam suasana tahun baru, FLC mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat datang juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali join bersama-sama di online service Forward Living Church. Gereja menyambut hangat setiap saudara. Pada bulan ini kita diberkati melalui satu tema besar, yaitu different, berbeda, perbedaan. Kita percaya dalam satu bulan ini banyak hal-hal baik, banyak nilai-nilai yang akan kita terima setiap minggunya dan pastinya akan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan dibantu oleh FLC Worship untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, ambil posisi yang terbaik, siapkan hati kita, dan kita akan sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Enjoy the rest of the service and God bless you. Shalom FLC Family. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau memuji namanya. Kita bangga mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Mari kita serukan bersama-sama, haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama dimanapun saudara berada. Mari angkat suaramu, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan bersama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah dunia. Kita mau memuji kebesaran-Nya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
ya Tuhan, Engkau Bapa yang setia buat kami. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Tidak pernah Tuhan biarkan kami. Bahkan Tuhan menyediakan setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami datang, kami menyembah-Mu ya Allah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
dimanapun saudara berada, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu bagi Raja, bagi Tuhan Allah perkasa mulia. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, nama di atas segala nama. Kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun juga ya Tuhan. Sehingga Engkau saja yang layak menerima pujian dan sembah kami. Nama yang agung, Raja mulia, kami sembah Engkau Yesus. Nama-Mu dahsyat Tuhan. Engkau Jehovah Shalom, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Nisi, dan kuasa-Mu nyata buat kami ya Tuhan. Maka dari tempat kami berdiri saat ini Tuhan, kami bawa sembah, kami bawa pujian kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan, dan kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya, kami terima Tuhan. Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang baru saja dengan sadar dan juga dengan sungguh-sungguh sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan disenangkan di setiap pujian kita. Tiba saatnya kita sebagai satu keluarga, kita mau menyatukan hati kita mau berdoa, mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Kita percaya dalam kesepakatan hal-hal besar pasti dan akan terjadi. Saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita mengarahkan hati kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ada, existing kami, semua hanya karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu bagi setiap kami.
Hari ini Tuhan, kami mau mensupport pokok doa yang sudah kami terima minggu ini. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang sakit usus buntu. Kami berdoa dimanapun dia berada saat ini, kiranya penyembuhan, pemulihan daripada-Mu sendiri Tuhan, dengan bilur-bilur darah anak-Mu Tuhan, diterima oleh keluarga kami. Kami mendoakan setiap obat, kami mendoakan setiap medical procedure yang sedang dijalani, dan kami percaya pemulihan akan diterima oleh keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mungkin di awal tahun ini tidak sesuai start yang kami impi-impikan, tidak sesuai dengan start yang kami damba-dambakan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dahsyat bagi setiap kami. Kami dapat melalui setiap cobaan, kami dapat melalui setiap rintangan, kami dapat keluar lebih daripada pemenang. Bagi kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat juga, kami percaya Tuhan, kesembuhan jadi bagian dalam diri kami. Bagi kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami persoalan, mungkin kami tak tahu berapa lama ini akan terjadi, mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Gadamu dan tongkat-Mu selalu menjaga kami. Kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia kami Tuhan, yang mungkin saat ini keadaan COVID sedang membaik. Tapi kami berdoa kiranya akal budi bagi setiap kami, setiap rakyat, setiap orang-orang yang mengambil keputusan penting di negara kami Tuhan, agar COVID tidak menjadi parah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah berdoa, kami bersyukur, dan kami terus dan tetap percaya yang terbaik akan Kau kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Sama-sama kita katakan amin. Thank you setiap jemaat Tuhan yang sudah mengirim pokok doa sepanjang minggu ini. Dan kami juga mengundang bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin rindu untuk didoakan bersama-sama, dapat mengirimkan form doanya melalui Linktree di platform sosial media Instagram kami. Pada kesempatan ini terus gereja juga mengundang setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan saat ini untuk tergabung dalam komunitas sel kita yang bernama Passion. Kita percaya sebagai makhluk sosial kita tidak dapat berjalan sendiri. Together we can achieve a lot of great things. Bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal yang besar. So jemaat Tuhan, again, bila tertarik ataupun mungkin baru sekedar ingin bertanya apa itu Passion, apa saja kegiatannya, jemaat dapat mengunjungi platform sosial media kita di Instagram bio. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk mempersiapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Prepare your notes. Pastikan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Jemaat Tuhan, FLC Family, dan siapapun Anda yang barangkali sedang menyaksikan tayangan ini, senang boleh berjumpa dalam kesempatan hari ini, dan saya bersuka cita karena saya boleh diberi kesempatan untuk boleh sharingkan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Apa kabar saudara? Saya yakin kabar baik ya semua ya. Dalam Tuhan pasti kabar kita selalu baik dan menyenangkan. Nah, hari ini saya akan memberikan tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah berani melawan arus. Saya sengaja memberikan tema khotbah seperti ini karena saya percaya ini bukan saja membuat kita berbeda, karena memang tema FLC pada tahun 2022 ini adalah different, berbeda, tapi berani melawan arus tidak menjadikan kita sekedar berbeda, tapi inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya mengajak yuk sama-sama mari kita ambil waktu, kita minta hikmat dan pengurapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang baik bagi kami boleh kembali terhubung dengan Tuhan, baik melalui ibadah, pujian, penyembahan yang sudah kami lakukan, bahkan dalam beberapa saat ke depan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu,
urapi kami semua yang mendengar dan menyaksikan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar boleh merupakan suara hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu, penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, melawan arus tentunya bukan sesuatu yang mudah, ya. Karena kalau kita mendengar kata arus, maka yang kita bayangkan dalam konteks air nih misalnya, itu tentu bicara tentang ada gerakan air yang sangat cepat dan bahkan memiliki daya dorong yang cukup kuat gitu saudara. Dan saudara, jangankan melawan arus, menyeberangi sebuah sungai yang arusnya kencang, itu bukan saja sulit tapi sangat berbahaya. Ternyata dalam kehidupan ini, khususnya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita pun sedang menghadapi berbagai arus yang coba menerjang, bahkan ingin menghanyutkan kita. Bukankah kita sedang berada di dunia yang terus mengalami kemajuan, saudara? Dan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita tahu bahwa zaman juga semakin canggih teknologinya. Kalau saudara yang bergaul di dunia medsos, saudara menyadari bahwa hari-hari ini juga kita banyak digerakkan oleh media sosial, ya. Karena internet bekerja dengan luar biasa. Segala informasi kita bisa dapatkan, kita bisa serap dengan begitu cepat. Dan mau nggak mau ini mempengaruhi pola pikir saudara dan saya. Bahkan mempengaruhi gaya hidup kita. Hari-hari ini kita sedang dihebohkan dengan kata metaverse, ya. Satu perkembangan teknologi virtual, saudara. Dan kalau nggak salah, metaverse ini memungkinkan kita ke depannya, kita bahkan nggak perlu ketemu secara physically. Kita bisa ketemu secara virtual tapi feels-nya real, katanya begitu. Bahkan kita mungkin bisa nonton konser bareng-bareng di satu konser yang dilakukan di mana, tapi kita bisa ketemu secara virtual. Saya masih mencoba mencerna sih sebenarnya seperti apa metaverse ini, tapi kira-kira opini atau pemikiran kita sedang digiring ke arah sana, saudara. Jadi betapa cepatnya arus perubahan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Dan saya percaya kalau kita nggak berhati-hati, arus yang kuat ini akan menghantam kita dan menghanyutkan kita. Dan yang berbahaya adalah begini, saudara. Jangan sampai arus ini menghantam, menghanyutkan kita sampai kita melupakan tujuan dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus punya keberanian. Bahkan kita bukan hanya bertahan, tapi juga kita harus mampu dan berani untuk melawan arus, saudara. Karena Ibrani 2 ayat 1 berkata demikian. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, katanya. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, kitab Ibrani bicara tentang kata hanyut. Saudara, hanyut adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu menguasai keadaannya, melainkan keadaanlah yang menguasainya. Itulah pengertian dari kata hanyut. Hanyut terbawa arus artinya arus yang menguasai orang itu. Dan seringkali sayangnya seseorang bukan hanya hanyut terbawa arus, tapi karena dia membiarkan dirinya hanyut terbawa arus. Kenapa? Mungkin karena dia terlalu lelah dan dia mungkin merasa nyaman, nggak perlu tenaga. Ya kan, kalau kita meluncur di air, kita lebih suka atau para peselancar tentu mencari ombak yang dapat menyeret dia dan dia nggak perlu banyak effort untuk itu. Jadi ada orang hanyut karena dia memang dikuasai oleh arus itu, tapi ada juga yang hanyut karena memang dia sengaja membiarkan dirinya untuk hanyut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam satu buku yang berjudul Murid yang Radikal, seorang teolog dan pengajar Alkitab bernama John Stott, dia menuliskan dan dia menyinggung ada dua sikap yang seringkali diperhadapkan kepada manusia. Ini menarik, saudara. Sikap yang pertama adalah konformisme, dan sikap yang kedua adalah eskapisme. Saya sendiri baru tahu dan baru belajar tentang hal ini. Nah,
ternyata yang namanya konformisme ini adalah sebuah proses penyesuaian diri dari seseorang terhadap norma-norma yang ada di lingkungan tertentu di mana dia berada gitu. Sehingga tujuannya ketika dia ada di lingkungan itu, ketika dia berusaha menyesuaikan diri dengan norma-norma setempat, tujuannya adalah dia dapat diterima oleh lingkungan itu, oleh masyarakat setempat. Kurang lebih mungkin sama seperti bunglon ya. Bunglon itu kan bisa menyesuaikan diri. Bahkan di mana dia bertengger atau dia ada, dia bisa menyesuaikan, membuat warna tubuhnya sama dengan tempat di mana dia berada. Nah, ternyata ada golongan manusia seperti ini, ya, yang punya sikap konformisme ini, yaitu mereka yang pintar menyesuaikan diri. Ini tentu hal yang baik sebenarnya. Tapi sayang mereka selalu berusaha sama dalam perilaku dan pandangan mereka terhadap lingkungan di mana mereka join atau mereka berada. Nah, yang patut disayangkan adalah mereka ini beradaptasi dengan cara yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena mereka bukan hanya menyesuaikan diri, tapi mereka mengadopsi nilai-nilai di mana mereka berada, dan nilai itu belum tentu nilai yang benar di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya hidupnya digerakkan oleh nilai yang ada di sekitarnya. Dan dimanapun dia berada, dia akan hidup dengan nilai di tempat yang sama. Sebaliknya, sikap eskapisme, tadi konformisme, sekarang eskapisme adalah sikap yang sifatnya tuh kayak maunya lari dari kenyataan, saudara. Saudara ada di antara saudara yang selalu, males menghadapi kenyataan, lari dari kenyataan. Atau masa bodoh dengan apa yang terjadi di lingkungan, masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan dunia, saya nggak peduli, EGP. Yang penting bahasanya begini, selamatkan diri masing-masing aja lah. Toh dunia sedang menuju kehancuran. Yang penting saya sudah percaya Yesus, saya diselamatkan, saya nggak peduli lagi. Itu eskapisme. Orang yang menarik diri dari lingkungan, orang yang tidak mau tahu, bahkan cenderung mungkin dia bahasanya lari dari kenyataan yang ada. Dia nggak peduli, saudara. Tentunya sebagai murid Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus menghindari dua sikap negatif ini. Ya, saudara setuju dengan saya? Kenapa? Karena memang kita nggak diajarkan untuk menjadi pribadi yang lari dari kenyataan, lari dari tantangan, apalagi mengeksklusifkan diri kita, menarik diri dari lingkungan, atau bersikap masa bodoh, nggak mau peduli dengan orang lain, yang penting saya. Demikian juga kita nggak diajarkan untuk menjadi orang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi mengadopsi nilai-nilai duniawi di tempat tersebut. Seperti bunglon tadi saya katakan. Memang kita perlu beradaptasi. Perubahan demi perubahan begitu dinamis. Tentunya kita harus beradaptasi. Tapi yang nggak boleh adalah mengadopsi nilai-nilai duniawi di mana kita berada, saudara. Nah, saudara, tentu banyak di antara saudara udah tahu ya, kalau bicara tentang melawan arus, ada satu ikan yang selalu ditampilkan, diceritakan tentang melawan arus. Ikan salmon ya. Saya yakin banyak di antara kita sudah tahu. Karena ikan salmon ini selalu menjadi contoh yang baik tentang melawan arus. Karena memang dia melakukan itu, saudara. Dan tahukah saudara, ikan salmon itu, mungkin bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu mengingatkan lagi, ikan salmon itu adalah ikan yang sangat unik ya. Kenapa? Karena dia bisa hidup di air yang berbeda. Jadi dia itu berkembang biak dan lahir atau bertelur di danau air tawar di pegunungan. Tapi kemudian dia bisa berenang ratusan kilometer, punya kemampuan untuk berenang mengikuti alur sungai untuk kemudian bertumbuh dewasa di laut, di air asin. Jadi dia bisa hidup di air tawar dan di air asin. Nah, ketika dia dewasa di air asin dan dia kemudian ingin berkembang biak dan dia bertelur lagi, dia ingin bertelur dan berkembang biak, ikan salmon akan kembali ke habitat aslinya, saudara. Artinya dia akan kembali berusaha balik ke danau yang ada di gunung, dan tentunya danau di gunung lebih tinggi ya dari permukaan air laut gitu. Itulah yang membuat dia akhirnya mencoba berenang ratusan kilometer jaraknya, dan dia berusaha untuk melawan arus.
karena kita tahu dia harus menghadapi air yang lebih tinggi. Bahkan di beberapa air yang mungkin air terjun kecil-kecil, dia harus melompat. Kalau saudara mungkin melihat tayangan dokumenter di televisi atau di internet, saudara akan menemukan salmon kadang-kadang suka melompat di air karena dia ingin melawan arus air yang sedang turun, saudara. Dan dalam perjuangan itu, ikan salmon kadang-kadang bisa mati di tengah jalan. Kenapa? Karena dia bisa ditangkap oleh beruang. Gitu. Ada predator-predator yang kita pernah lihat, mungkin beruang yang menangkap salmon yang sedang meloncat-loncat di atas air. Kalaupun dia nanti benar-benar bisa tiba di danau yang tinggi di mana dia akan berkembang biak bertelur, seringkali dia harus penuh dengan luka-luka. Dia harus berjuang. Lalu setelah dia bertelur, barulah dia meninggal atau mati, ikan salmon. Jadi luar biasa perjuangannya. Dan sudah seperti itu terus-menerus yang terjadi. Jadi saudara, akhirnya kita belajar tentang bagaimana melawan arus itu memang gak mudah, saudara. Ya, kalau dari cerita ikan salmon aja kita tahu bahwa wow, luar biasa ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau gambaran tentang melawan arus itu sedemikian beratnya, lalu bagaimana agar kita punya keberanian untuk dapat melakukan itu? Keberanian untuk dapat melawan arus dunia, perubahan-perubahan yang dapat saja menghanyutkan kita untuk menjauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang saya coba ingin sampaikan kepada kita semua. Saya berdoa, saya berharap apa yang saya sampaikan dapat membantu kita untuk punya keberanian, ya, dan bukan punya keberanian untuk membedakan kita dari orang di luar Tuhan, bahwa kita sanggup, kita mampu, dan kita mau untuk tidak terbawa arus yang menyesatkan kita. Yang pertama, saudara, adalah kita harus mengenali identitas diri kita. Kenapa? Kalau kita mengenali identitas diri kita, maka akan memudahkan kita punya keyakinan bahwa yes, memang kita harus melawan arus nih. Kita harus bertahan, kita nggak boleh hanyut, terbawa arus yang dapat menjauhkan kita dari kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya bacakan buat saudara di kitab Yohanes 17 ayat 15, 16 sampai ayat 19, firman Tuhan berkata begini, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia," kata Yesus, ini doa Yesus, "tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ayat 16 berkata, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Garis bawahi ayat 16 ini ya. Ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Nah, ayat 16 tadi, saudara, kita dapat mengetahui bahwa identitas kita, identitas diri kita adalah bukan berasal dari dunia. Sekali lagi, ingatlah saudara, Anda dan saya, identitas kita bukan berasal dari dunia. Yes, kita tinggal di dunia yang sama, tapi kita bukan milik dunia ini. Kita itu perantau, kata kita Petrus. Saya bacakan lagi buat saudara di 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, meski kita ada di dunia, kita bukan berasal dari dunia, itu identitas kita. Artinya apa? Artinya jangan habiskan waktu kita untuk terlalu fokus dan mikirin hal-hal duniawi. Ingat, kita bukan milik dunia. Tidak selayaknya kita menghabiskan waktu kita untuk selalu fokus memikirkan hal-hal duniawi.
Kenapa saudara? Karena makin sering kita mikirin hal-hal lahiriah, maka makin lama kita akan menyukai hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara. Makin mencintai hal-hal duniawi. Dan pada akhirnya ya dengan mudah kita dihanyutkan oleh segala keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi ingat bahwa kita punya identitas. Identitas kita adalah warga kerajaan surga. Kita berasal dari surga. Kita bukan milik dunia. Lagi pula Kolose 3 ayat 1-3 berkata begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu kata kitab Kolose 3 ayat 2. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, tentu boleh ya, kita punya impian kesuksesan, keberhasilan selama kita ada di dunia. Kita juga nggak mau hidup susah kan di dunia. Kita juga mau fight, kita juga ingin berjuang berhasil. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh melupakan identitas kita. Jangan sampai dengan tujuan kita untuk sukses berhasil itu membuat kita tuh lebih fokus dengan hal-hal dunia. Lalu kita melupakan bahwa kita perlu memberi waktu untuk hidup kita, untuk memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Kenapa? Karena yang rohani ini sifatnya kekal, saudara. Dunia ini kan sementara. Coba kita renungkan, Anda ingin hidup di dunia berapa lama sih, saudara? Kesuksesan, pencapaian, achievement Anda di dunia, berapa lama Anda ingin pertahankan? Toh semuanya kita dalam perjalanan menuju kematian. Dan yang kekal itu adalah roh kita. Lalu kenapa kita tidak memberi waktu bagi roh kita? Memberi makan. Memberi asupan yang terbaik untuk roh kita. Kenapa? Karena dunia ini urusannya nggak pernah habis, saudara. Saudara percayalah, nggak akan pernah puas untuk mencapai segala sesuatu di dunia. Seringkali kita menargetkan sesuatu, tapi pada akhirnya kita nggak puas, ada target yang baru lagi. Belum lagi kalau kita lihat medsos, kita melihat Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. YouTube, dan kita mulai melihat, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Target kita nggak akan pernah kelar-kelar, saudara. Saudara, pernah ada sebuah eksperimen, di mana bunglon ditaruh di atas wall kotak-kotak khas Skotlandia. Ya. Situ ada kain khas Skotlandia, nanti mungkin bisa ditayangkan. Ada warna di situ yang membuat bunglon ini bingung untuk merubah warna terus-menerus. Akhirnya dia nggak sanggup menahan ketegangannya karena harus dia menyesuaikan warna di kotak-kotak kain itu. Akhirnya bunglon itu meledak begitu. Nah ini saya baca ya, eksperimen itu terjadi. Artinya demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita terus-menerus mencoba mengikuti keinginan duniawi kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan ketegangan. Yang akhirnya apa? Memusnahkan ketenangan dan kedamaian kita. Karena sekali lagi, keinginan di dalam dunia ini itu nggak pernah habis-habisnya, saudara. Tidak pernah memuaskan hasrat seorang manusia. Jadi, makanya jangan hidup seperti bunglon ya, saudara. Jangan jadi orang Kristen bunglon katanya. Beradaptasi boleh, menyesuaikan harus, tapi jangan mengadopsi nilai-nilai duniawi. Ingat identitas kita. Kita milik Tuhan. Kita warga negara kerajaan surga. Sehingga nilai yang kita hidupi adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membantu kita berani lawan arus adalah kita perlu dibaharui hari lepas hari. Kenapa demikian, saudara? 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, bicara dibaharui setiap hari, ini bicara tentang spiritual recharging. Jangan pernah berpikir Anda dapat melawan arus, saudara, jika Anda tidak dibaharui setiap hari. Kenapa? Karena kita melawan arus itu, arus yang datang dalam kehidupan kita itu setiap hari, saudara, setiap saat. Jadi kalau Anda adalah orang yang mungkin suka berpikir,
1 minggu 1 kali ke gereja aja hari Minggu, itu pun nggak perlu onsite, online aja cukup, maka Anda keliru, maaf. Karena apa? Kita harus dibaharui setiap hari, dibaharui bersama dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena arus itu datang juga setiap hari, saudara. Bahkan setiap saat. Dan arus itu berubah-ubah, saudara. Dinamis banget. Tahukah saudara, berkat Tuhan pun datang sama saudara setiap pagi. Kalau saudara nggak percaya, kita baca di Ratapan 3, ayat 21, 22, dan 23. Firman Tuhan berkata begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 berkata, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow. Jadi kalau Tuhan aja secara sengaja menyediakan rahmat dan kasih setianya setiap pagi buat umatnya, lalu kenapa kita tidak mau diperbaharui setiap hari? Saudara, Tuhan tahu kok tantangan yang akan kita hadapi itu juga besok dan hari ini belum tentu sama. Arus yang akan kita hadapi atau kita lalui itu berubah-ubah, saya katakan tadi. Jadi sekali lagi, jika Anda adalah orang yang kurang menghargai persekutuan dengan Tuhan dan kurang menghargai yang namanya berdoa, wah, berhati-hatilah saudara. Saya bukan menakut-nakuti saudara, tapi ini fakta yang nyata. Karena apa? Firman Tuhan sendiri berkata, dunia tidak akan semakin lebih baik. Dan bagaimana mungkin Anda menghadapi arus setiap hari sementara persekutuan dengan Tuhan itu bolong-bolong, saudara? Sementara ya Anda yang punya, sekarang siapa nggak punya handphone? Anak-anak kecil aja punya handphone. Tapi handphone pun perlu di recharge terus-menerus. Sama seperti kita. Kehidupan manusia, roh kita yang harus di-charge. Jangan selalu memberi dan melatih memberi makan kedagingan lahiriah kita. Roh kita harus di-charge, saudara. Karena ingat, arus itu datang terus-menerus. Setiap waktu. Di gereja kami, atau di gereja kita di Forward Living Church, itu sebabnya kita giat sekali ya, untuk mempromosikan tentang kelompok sel. Kenapa? Karena kita percaya kita tuh nggak bisa hidup seorang diri, dan kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan hanya dalam 1 kali ibadah di hari Minggu aja. Kita nggak bisa sendiri untuk melawan arus dunia yang kencang, saudara. Dalam banyak hal kita butuh teman yang dapat menopang kita, betul nggak sih? Saya pernah melihat sebuah video di mana ada orang yang terjebak di arus gitu, karena mungkin hujan begitu banyak ya, air yang turun dan terjadi banjir bandang secara kecil-kecilan. Kalau yang besar-besar kan bisa menghanyutkan rumah. Nah ini ada seorang anak yang terjebak di tengahnya, dan untuk menyelamatkan anak ini beberapa orang dewasa yang cukup kuat harus bergandengan tangan memegang sebuah tali atau kayu yang kemudian mereka harus berjuang untuk mencapai anak itu, dan kemudian ketika berhasil meraih anak ini mereka genggam erat-erat dan memeluk, menggendong, dan yang lain coba tarik. Meskipun sempat keseret arus sebentar, tapi karena mereka berpegangan di satu tali atau kayu, ada pertolongan yang datang dan mereka selamat. Jadi come on saudara, kita perlu orang lain untuk menolong kita untuk melawan arus dunia ini. Itu sebabnya kita butuh yang namanya komunitas. Saudara, ada banyak orang ya yang kita coba ajak ikut komsel, selalu menolak dengan berbagai alasan, dan alasan-alasan klasik saudara ya. Ya mungkin juga saudara yang sedang menyaksikan ini. Ya, kadang-kadang alasan yang paling klasik adalah aduh terlalu sibuk kerjaan sampai malam dan sebagainya, sehingga nggak punya waktu untuk berkomunitas dengan orang lain untuk membahas firman, saling mendoakan, ngobrol-ngobrol, sharing life, dan lain-lain. Oke, it's okay. Mungkin alasan itu kita bisa terima. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda secara komunitas nggak bisa join dengan rekan-rekan Anda yang ingin bertumbuh dalam Tuhan, karena pekerjaan kesibukan Anda, pertanyaan saya sederhana begini. Apakah Anda
juga melakukan persekutuan pribadi di rumah Anda. Atau juga malas juga gitu. Karena memang lebih menyenangkan punya teman ketika kita mau bersekutu sama Tuhan. Jadi, apakah Anda punya effort untuk melakukan sendiri persekutuan dengan Tuhan? Kalau ya, ya puji Tuhan tandanya. Ya, perlu kita renungkan hal ini, saudara. Karena saya ingin katakan, meskipun nggak sempurna yang namanya komunitas, tapi ketika Anda punya komunitas, itu akan sangat membantu Anda, khususnya dalam menghadapi arus atau tantangan arus dalam kehidupan ini. Ya, nah, jadi setelah memahami identitas tadi, Anda juga harus memperbaharui kehidupan Anda secara rohani oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Dan selanjutnya, poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah naikkan level kita. Naikkan level Anda. Apa maksudnya, saudara? Untuk melawan arus, saudara, kita nggak boleh menjadi pribadi yang biasa-biasa saja levelnya. Karena untuk melawan arus, kita sepakat, nggak mudah. Kita bahkan perlu teman-teman. Kita perlu orang lain. Untuk melawan arus, kita harus punya tekad, kita harus punya komitmen, kita harus punya usaha yang besar untuk itu. Sehingga kita dapat bertahan setidaknya. Beberapa waktu lalu, gembala sidang kita, Pastor Joshua, pernah berkata, kita itu jadi Kristen aja nggak cukup, katanya. Ya, bahkan jadi murid saja nggak cukup. Kenapa? Karena hari-hari ini, di tengah dunia yang semakin lebih baik, kita harus menaikkan level kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita harus menjadi prajuritnya Kristus. Karena kalau bicara prajurit, tentu bukan saja soal kemampuan bertarung, kemampuan bertahan, bukan saja ability-nya, tapi bicara prajurit, itu juga mengingatkan kita tentang sebuah tekad untuk disiplin dalam latihan demi latihan, sehingga dia terus diberi kekuatan dan dia mampu mengupgrade dirinya sendiri. Dalam Tuhan latihan kita apa, saudara? 1 Timotius 4 ayat 8 berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi di dalam Tuhan latihan kita adalah dengan beribadah. Anda ingin melawan arus, saudara? Jangan jauhkan diri saudara dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri saudara, jangan menolak, jangan reject, jangan mengabaikan panggilan-panggilan terhadap saudara untuk berdoa bersama, beribadah, bersekutu, baik secara online maupun secara onsite jika saudara sudah memungkinkan dapat melakukan itu. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru hari-hari ini, saudara, kita harus semakin giat dalam beribadah. Karena itu akan mengupgrade hidup kita secara rohani. Dan kita nggak sekedar menjadi orang biasa-biasa, bukan sekedar orang yang percaya Yesus, aku murid Yesus, tapi Anda adalah petarung, Anda adalah prajuritnya Tuhan. Dan Anda bukan saja mampu berani melawan arus, tapi Anda dapat membantu orang lain juga untuk dapat punya keberanian melawan arus kehidupan. Nah, saudara, jadilah prajurit Kristus yang berani melawan arus. Karena kabar baiknya begini, jika saudara dan saya mampu bertahan melawan arus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir buat kita pada saat ini, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, percayalah, mungkin untuk melawan arus butuh effort, butuh upaya yang besar, tapi it's worth it. Itu sangat masuk akal dan saudara akan melihat bahwa ada mahkota kemuliaan menantikan kehidupan saudara. Saudara,
Kalau saya tanya sama saudara, saudara tahu ikan apa yang ikut arus? Ikan apa yang pasti ikut arus? Pasti ikut arus. Jawabannya adalah ikan mati. Ya, kalau ikan mati ya udah, dia nggak punya kemampuan untuk melawan arus atau bertahan karena dia udah mati. Tapi ikan hidup dia akan mampu berenang untuk melawan arus atau mampu bertahan di tengah arus. Karena arus itu biasanya permukaan. Jadi ikan kalau nggak mau terbawa arus dia akan berenang ke kedalaman air. Nah saudara, mungkin ketika Anda ingin hidup dalam kebenaran sebagai bagian dari tekad Anda untuk melawan arus kehidupan, mungkin aja Anda akan menerima hinaan. Ya, mungkin aja ada sindiran-sindiran. Ya mungkin ada kata-kata yang saudara dengar, aduh udahlah sorohanilah hari-hari ini hari yang sulit, udahlah jangan terlalu gereja-gerejaan. Mungkin Anda juga ditinggalkan oleh beberapa rekan Anda, karena Anda dianggap terlalu fanatik dan lain-lain. Mungkin Anda akan dicemooh, tapi nggak apa-apa saudara. Justru tantangan-tantangan demikian akan membuat Anda semakin kuat di dalam Tuhan. Dan membuktikan bahwa yes, I'm alive. Kita hidup kok. Nggak usah takut dengan arus kehidupan yang ada. Jadilah dinamis saudara. Jadilah pribadi yang berbeda dengan tidak ikut arus duniawi. Kenapa? Karena ada upah surgawi yang menanti Anda dan saya. Beranilah melawan arus. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih saudara sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya berdoa biarlah firman ini bukan hanya kita dengar, tapi kita punya ketergerakan hati oleh Roh Kudus untuk mau melakukannya. Karena katanya Alkitab berkata orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah bangunan di atas batu. Artinya orang ini bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga dia mau melakukan. Saya berdoa kita boleh menjadi pelaku firman sehingga kehidupan kita mengalami perubahan, nama Tuhan dimuliakan. Baik, saatnya kita akan berdoa sama-sama, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah online service pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih karena lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami apa identitas kami. Kami adalah milik surga. Kami bukan berasal dari dunia. Itu sebabnya kami harus menghidupi nilai-nilai kebenaran firman yang datang dari Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan untuk kami tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Kami belajar untuk bahwa kami ini adalah prajurit Kristus. Kami belajar Tuhan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan yang Tuhan selalu ubah. Kami harus menaikkan level kami Tuhan. Dan kami juga belajar bahwa hari lepas hari hidup kami harus dibaharui. Itu sebabnya aku berdoa, siapapun kami yang sudah menerangkan firman, tingkatkan level kami Tuhan. Mampukan kami dan berikan hati kami kerelaan untuk membaharui hidup kami hari lepas hari. Ingatkan kami bahwa kami butuh juga orang-orang lain untuk saling menolong satu dengan yang lain, dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai, tapi aku berdoa meteraikan firman dalam kehidupan dan hati pikiran kami. Berkati setiap kami yang sedang menyaksikan tayangan ini, apapun tantangan kehidupan kami, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi dari tempat ini, berkat-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang mari umat Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Kalau saudara mau, silakan angkat tangan saudara, angkat wajah saudara dan terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memelihara, menolong, menghibur saudara. Dan kita semua mulai dari detik saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat, yuk mari dengan penuh sukacita kebanggaan sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya.
yang mulia.